Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Ratusan warga rela antri sembako murah di tengah guyuran hujan. Sembako murah seharga Rp100.000 per paket tersebut ini diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kantor Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta. Antrean yang didominasi emak-emak ini terjadi di depan kantor Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Mereka rela antre di tengah guyuran hujan demi mendapatkan paket sembako murah dalam operasi pasar yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Paket sembako murah berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan tepung terigu dijual seharga Rp100.000 per paket. Warga mengaku merasa terbantu bisa mendapatkan sembako dengan harga murah di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, terutama beras. Sangat membantu sekali, apalagi sekarang kan beras lagi pada mahal, Pak. Ya alhamdulillah deh. Sering-sering deh. 100.000 dapat beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula pasir sekilo, terigu sekilo. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang ikut memantau pelaksanaan sembako murah menyebut selain bentuk kepedulian Pemprov DKI kepada masyarakat, di tengah tingginya harganya bahan pokok di pasaran, operasi pasar juga untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran jelang Ramadan. Kepedulian pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh stakeholder yang ada di Jakarta agar bisa menstabilkan harga. Berikutnya memasuki bulan puasa, bulan Ramadan yang setiap tahunnya kebiasaan harga sedikit naik. Ini kita bisa membantu Pemda untuk masyarakat bisa mendapatkan sembako murah. Warga berharap operasi pasar murah dapat terus digelar mengingat harga bahan pangan yang terus meroket. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, bantuan beras gratis jadi penopang warga saat harga beras terus melambung tinggi. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga rela antri berdesakan untuk mendapatkan 10 kg beras gratis dari pemerintah. Ratusan warga desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah, rela antri berdesakan saat pembagian beras gratis. Antrian yang mengular ini terjadi sejak Rabu pagi di aula balai desa setempat. Setiap warga harus mengantri selama 2 jam dan menggunakan kartu identitas untuk mendapatkan 10 kg beras secara cuma-cuma bantuan dari pemerintah. Sebanyak 1.364 warga menerima bantuan beras gratis. Warga mengaku sangat terbantu dengan bantuan beras gratis di saat tingginya harga beras di pasaran yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya di pasaran memberatkan warga. 10 kilo. 10 kilo. Ini kan harga beras sekarang berapa, Mbak? 16. 16.000? Iya, 16.000. Dengan harga beras mahal itu keberatan nggak sih, Mbak? Keberatan banget. Kenapa keberatannya? Ya, keberatannya bukan mikirin soal beras doang, soalnya masih ada kebutuhannya lain. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Di tengah keluhan masyarakat atas melejitnya harga beras, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa harga beras di pasaran justru mengalami penurunan. Jokowi mengatakan harga beras di Pasar Johar dan Pasar Cipinang sudah turun. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Ya pemirsa, menurut data United States Department of Agriculture (USDA) pada 2023 produksi beras giling Indonesia mencapai 34 juta metrik ton. Angkanya turun 1,2% dibanding 2022, sekaligus menjadi rekor terendah dalam 4 tahun terakhir. Sementara itu, produksi beras di sejumlah negara tetangga tercatat meningkat.
Pada 2023, produksi beras giling Vietnam naik 1% menjadi 26,9 juta metrik ton. Kemudian produksi Thailand naik 5,2% menjadi 20,9 juta metrik ton. Dan produksi Kamboja naik 2,8% menjadi 5,9 juta metrik ton. Dari data USDA, sejumlah negara Asia Tenggara meraih surplus beras pada tahun 2023. Surplus terbesar diraih Thailand yang pada 2023 memproduksi beras 20,9 juta metrik ton. Sedangkan konsumsinya hanya 12,5 juta metrik ton. Hal ini membuat Thailand surplus beras sekitar 8,4 juta metrik ton. Sementara itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang produksi berasnya lebih rendah dibanding konsumsi. Menurut USDA, pada 2023 produksi beras Indonesia mencapai 34 juta metrik ton, sedangkan konsumsinya 35, juta metrik ton, sehingga ada defisit sekitar 1, juta metrik ton. Karena mengalami defisit, Indonesia tahun 2023 terpaksa mengimpor beras giling sebanyak 3,5 juta metrik ton. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai importir beras terbesar kedua di dunia, satu peringkat di bawah Filipina. Adapun impor beras Indonesia pada 2024 tampaknya akan meningkat lagi. Hal ini lantaran ada penambahan kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari kuota awal 2 juta ton. Indonesia di tahun 2024 berpotensi mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton. Sementara itu pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 2024, harga telur tembus Rp32.000 per kilogram. Diketahui hal ini disebabkan kenaikan harga pakan ayam. Sudah hampir 1 bulan terakhir, harga telur ayam ras di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Saat ini pedagang eceran menjualnya dengan harga Rp32.000 per kilogram kepada konsumen. Lantaran terjadi kenaikan dari agen yang mencapai Rp28.500 hingga Rp29.000 per kilogram. Katanya itu makanannya ayam mahal, jagung mahal, centret mahal, terus ini mau puasa. Selain harga telur yang semakin meroket, di Kabupaten Lampung Timur juga terjadi kenaikan harga beras, yakni seharga Rp16.000 per kilo dari Rp14.000 untuk beras kualitas asalan, dan seharga Rp17.000 untuk beras dengan kualitas medium dari sebelumnya seharga Rp15.000. Dari Lampung Timur, Lampung Tinus Tristanto, iNews melaporkan.